soal istilah, Pak Ade Armando, saya kira memang selama ini kan kita tidak pernah mempersoalkan LGBT itu sebagai orang, haknya. Jadi saya agak kaget juga Pak Armando baru kaget sekarang. Oh enggak, DPR itu enggak apa-apa tuh yang dipersoalkan perilaku seksualnya. Memang sejak dulu yang dipersoalkan itu bukan orangnya. Lords, bayangkan sejenak gimana jadinya kalau di Indonesia LGBT itu dilegalkan. Pertanyaan ini sering banget muncul di berbagai diskusi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Tapi apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan kita semua? Dari sudut pandang hak asasi manusia hingga norma sosial, isu ini mengundang banyak pertanyaan dan kontroversi. Di video kali ini, kita akan membahas apa dampak yang mungkin terjadi jika LGBT dilegalkan di Indonesia. Banyak yang setuju hak-hak LGBT perlu dilindungi, tapi banyak juga yang merasa bahwa legalisasi ini bisa mengancam nilai-nilai budaya yang ada. Jadi, yuk kita telah lebih dalam. Kamu siap untuk mendengarkan semua sisi dari isu yang sangat kompleks ini? Selamat datang di channel ini, Lords. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif dan sering memicu perdebatan sengit, apalagi kalau bukan isu LGBT. Kita akan mencoba melihat topik ini dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi hukum, sosial, hingga hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai LGBT semakin hangat di Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apa jadinya jika LGBT dilegalkan di negeri ini? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan hukum kita? Nah, sebelum kita masuk ke dalam perdebatan, mari kita pahami dulu dasar-dasar dari isu ini ya, Lords. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya beragam suku dan budaya. Di tengah keberagaman ini, muncul isu LGBT yang seringkali memicu perdebatan sengit. Lantas, kenapa sih isu ini menjadi begitu sensitif? Apa yang membuat banyak orang begitu khawatir dengan keberadaan kelompok minoritas seksual ini? Nah, Lords, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu LGBT. Singkatnya, LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sederhananya, LGBT merujuk pada orang-orang yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Nah, isu LGBT seringkali dikaitkan dengan beberapa hal, seperti hak asasi manusia, moral dan agama, keluarga dan masyarakat, hingga kesehatan. Meskipun komunitas LGBT telah ada sejak lama, mereka seringkali harus hidup di bawah bayang-bayang diskriminasi. Di Indonesia, isu ini sangat sensitif karena bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama. Saat ini, komunitas LGBT di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Tapi, perjuangan ini tentu tidaklah mudah. Ada banyak hambatan dari masyarakat yang merasa bahwa keberadaan LGBT bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Selain itu, berbagai organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat secara tegas menolak legalisasi LGBT di Indonesia. Meskipun ada segelintir masyarakat yang mendukung hak-hak LGBT, namun penolakan terhadap mereka masih sangatlah kuat, terutama di wilayah-wilayah yang lebih konservatif. Di Indonesia, isu LGBT sangatlah sensitif dan sering menjadi bahan perdebatan. Hukum kita juga belum secara tegas mengatur tentang keberadaan LGBT, namun beberapa pasal dalam KUHP secara tidak langsung bisa menjerat mereka. Adapun, Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan homoseksualitas melalui Fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Homoseksualitas baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan. Begitu bunyi salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut. Fatwa itu juga menjelaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan, bentuk dari penyimpangan yang harus diluruskan. Meskipun homoseksualitas tidak secara eksplisit diskriminalisasi dalam hukum nasional, ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perilaku LGBT. Salah satunya adalah pasal 292 KUHP. Pasal ini melarang orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
lain yang memiliki jenis kelamin sama, terutama jika orang tersebut diketahui atau sepatutnya diduga belum dewasa. Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada hukum yang secara langsung mengkriminalisasi homoseksualitas, tindakan tertentu yang melibatkan hubungan sesama jenis dapat dikenakan sanksi pidana jika melibatkan individu yang belum dewasa. Selain itu, dalam RKUHP yang baru yang dilaporkan pada November 2022, tidak ada pasal yang secara khusus mengkriminalisasi LGBT. Namun, RKUHP tetap mengatur tentang perzinahan dan kohabitasi atau kumpul kebo yang dapat mencakup hubungan sesama jenis meskipun tidak secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LGBT tidak dijadikan sebagai tindak pidana, norma sosial dan moral di Indonesia tetap sangat menentang keberadaan dan pengakuan hak-hak LGBT. Di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan budaya. Banyak kelompok masyarakat yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan dari norma sosial yang berlaku. Di Aceh misalnya, homoseksualitas dianggap ilegal berdasarkan hukum syariat Islam dan dapat dihukum dengan cambuk atau penjara. Namun, meskipun ada beberapa organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT, secara umum, hukum di Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap diskriminasi atau kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar, Slords. Apa yang akan terjadi jika LGBT dilegalkan di Indonesia? Nah, hal ini tentu adalah skenario yang sangat kompleks dan penuh dengan pro kontra. Di satu sisi, legalisasi LGBT bisa dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia. Banyak yang berpendapat bahwa setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, berhak untuk hidup tanpa diskriminasi. Legalitas ini bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi komunitas LGBT, sehingga mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan atau tersembunyi. Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya yang mungkin terjadi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Bagi banyak orang, legalisasi LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap moralitas dan tatanan sosial yang ada. Hal ini bisa memicu penolakan yang lebih besar dari masyarakat dan bahkan bisa memperdalam konflik antara kelompok yang pro dan kontra. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa legalisasi ini bisa memengaruhi nilai-nilai tradisional dalam keluarga. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, keluarga adalah unit sosial yang sangat penting dan peran gender yang jelas di dalamnya dianggap sebagai fondasi kuat. Ketika norma ini diganggu oleh legalisasi LGBT, tidak bisa dibungkiri bahwa akan ada ketegangan dan bahkan perpecahan. Tidak hanya itu, kita juga harus melihat dampak ekonomi dari legalisasi ini. Di negara-negara lain, ketika LGBT dilegalkan, ada peningkatan dalam sektor ekonomi tertentu seperti pariwisata dan industri hiburan. Namun di Indonesia, kita belum tahu apakah dampak ekonominya akan positif atau justru sebaliknya. Hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Yang jelas, legalisasi di Indonesia ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal bagaimana kita sebagai bangsa merespon perubahan sosial yang besar akibat dari LGBT. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dengan menjaga nilai-nilai yang kita yakini sebagai budaya. Tentunya, hal tersebut adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Slords, pembahasan tentang legalisasi LGBT di Indonesia adalah topik yang sangat kompleks dan memerlukan pemikiran luas dari kita semua. Di satu sisi, ini adalah tentang hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara. Di sisi lain, ini juga tentang menjaga struktur sosial dan nilai-nilai yang telah lama kita junjung tinggi. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk menerima perubahan ini? Apakah legalisasi LGBT akan membawa kebaikan atau justru masalah baru bagi masyarakat kita? Semua ini adalah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Baik Slords, seperti biasa, kita harus berotak dulu baru berontak. Mari kita terus berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Karena diskusi yang sehat adalah kunci untuk memahami isu-isu yang rumit seperti ini. Kalau kamu punya pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Slords.